Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini kita akan berdiskusi mengenai dalil limit pusat. Lebih tepatnya lagi, kita akan melihat bagaimana kita akan melakukan pengerjaan soal untuk pengerjaan pencarian peluang dengan menggunakan dalil limit pusat atau dikenal juga sebagai distribusi sampling untuk variabel yang kita ambil dari populasi induk yang berdistribusi uniform. Sebelum kita mulai, kita akan lihat terlebih dahulu prinsip dasar daripada dalil limit pusat yang sudah teman-teman pelajari. Apabila kita memiliki variabel acak di populasi induk, katakanlah variabel acak tersebut mengikuti distribusi normal dengan varian sigma kuadrat, maka ketika kita akan mencari peluang untuk variabel acak dari koleksi statistik yang kita miliki, misalnya untuk X bar, maka distribusi statistik rata-rata X bar ini akan memiliki nilai ekspektasi X barnya adalah mu dan varian X barnya adalah sigma kuadrat per N. Sedangkan apabila statistik yang kita miliki adalah statistik total, maka distribusi dari statistik total tersebut juga akan mengikuti distribusi normal. Tapi dengan ekspektasi totalnya adalah N mu dan varian totalnya adalah N sigma kuadrat. Di dalam pencarian nilai peluangnya, kita tentunya sudah paham bahwa kita akan menggunakan transformasi variabel dari koleksi statistik tadi, baik misalnya untuk statistik rata-rata maupun statistik total, dengan menggunakan angka baku Z yang berdistribusi normal baku, dengan formula yang standar adalah X dikurangi ekspektasi X dibagi akar varian X. Jadi ketika teman-teman akan menghitung untuk peluang dari statistik rata-rata X bar, dan tentunya teman-teman akan mengganti nilai X ini dengan X bar, maka ini pun harus disesuaikan. Berarti ini menjadi ekspektasi X bar. Di bawah pun menjadi varians X bar. Maka dengan demikian, mari kita lihat perbandingan yang kita sudah pahami juga, bahwa ketika kita akan mencari peluang untuk X itu sendiri, maka kita akan kurangkan ini dengan mu. Karena apa? Karena ekspektasi mu dari variabel acak yang kita ambil dari populasi ini adalah mu. Dan pembaginya adalah sigma. Karena apa? Karena varians dari variabel acak ini adalah sigma kuadrat. Jadi ketika diakarkan, akan menjadi sigma. Namun untuk statistik rata-rata berarti ada penyesuaian ketika kita melakukan transformasinya, yaitu Z sama dengan ini jadi X bar dikurangi mu, karena ekspektasi X bar juga mu, namun pembaginya di bawah menjadi sigma per akar N. Karena apa? Karena varian X bar itu adalah sigma kuadrat per N. Sehingga kalau diakarkan ini menjadi sigma per akar N. Dan untuk statistik totalnya, sekarang transformasinya adalah T. Karena ini statistik nilai total yang sedang kita kaji ataupun kita akan cari nilai peluangnya. Maka selanjutnya di belakangnya berarti harus dikurangi dengan ekspektasi T. Dalam hal ini adalah N kali mu seperti ini. Dan pembaginya menjadi sigma akar N yang merupakan akar dari N sigma kuadrat. Di dalam video ini, soal yang akan dibahas adalah terkait dengan statistik total. Bagaimana kita berhadapan dengan pencarian nilai ekspektasi T atau ekspektasi nilai total dan varians dari T itu sendiri. Dan juga selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita akan mencari peluang untuk statistik nilai total. Dan ingat bahwa ketika kita akan mempergunakan konsep dari dalil limit pusat, ataupun distribusi sampling, bahwa kasus atau soal yang kita hadapi harus mengindikasikan adanya sampel dengan ukuran tertentu yang kita ambil. Biasanya ada simbol N. Maka perhatikan teman-teman, ketika kita berbicara variabel acak tunggal, tidak ada unsur N ketika kita melakukan transformasi Z. Tetapi ketika kita akan berhadapan dengan statistik rata-rata atau statistik total, akan ada N di dalamnya. Maka dengan demikian, berarti ini sebagai indikasi atau hal yang pasti bahwa kita harus memiliki sejumlah variabel yang diambil sebagai sampel untuk informasi yang diberikannya. Maka harus ada keterangan atau informasi yang diberikan ketika kita mengerjakan kasus tersebut.
Teman-teman, mari kita lihat contoh kasusnya. Misalkan X1, X2, sampai X12 merupakan sampel random yang berasal dari populasi variabel acak induk, di mana X mengikuti distribusi uniform dalam interval 0 sampai 1. Misalkan pula T sama dengan sigma XI, di mana I bergerak dari 1 sampai 12. Dan kita diminta untuk menghitung A, nilai ekspektasi T, dan varian T. Kemudian yang B, kita harus menghitung untuk peluang 6 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 8. Teman-teman, soal ini menunjukkan bahwa ini ada indikasi kita mengambil sejumlah variabel sebagai sampel. Dalam hal ini ada 12, yaitu X1, X2, sampai dengan X12. Jadi sekali lagi ukuran sampel 12 ini menjadi indikasi bahwa kita akan mempergunakan distribusi sampling atau dalil limit pusat di dalam penyelesaian perhitungan peluang maupun nilai-nilai untuk ekspektasi T dan varian T ini. Kemudian diinfokan pula bahwa distribusi peluang populasi induknya uniform kontinu. Selanjutnya kita lihat juga bahwa statistik dari sampel yang akan ditelaah adalah nilai total. Dan teman-teman harus tahu bahwa tadi variabel acaknya mengikuti distribusi uniform dalam interval 0 sampai dengan 1, dan kita akan berhadapan dengan nilai total ini. Kalau teman-teman perhatikan, ingat bahwa statistik total itu akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata N-mu dan varian N sigma kuadrat. Dan di dalam pencarian peluangnya, nanti kita akan melakukan transformasi Z dengan rumus T dikurangi N kali mu dibagi sigma kali akar N. Mari kita mulai pembahasan kita mengenai soal ini, dan kita akan lihat pertama sekali untuk pertanyaan A, yaitu nilai ekspektasi T dan nilai varian T yang diminta kepada kita untuk dihitung. Ingat teman-teman bahwa ekspektasi T itu rumusnya adalah N kali mu. Kemudian varian T-nya adalah N kali sigma kuadrat. Jadi nilai mu dan sigma kuadrat ini akan kita ambil dari variabel acak yang dijadikan sebagai sampel, yang kita ambil dari populasi induk di mana sampel tersebut kita ambil. Dan kita harus paham juga bahwa ketika X ini mengikuti distribusi uniform dalam interval 0 sampai dengan 1, maka sebagaimana sudah kita pelajari, berarti format standar daripada distribusi uniform ini adalah dia memiliki dua batas interval, yaitu A dan B. Dan ketika variabel acak tersebut mengikuti distribusi uniform dengan batas A dan B, maka kita peroleh nilai rata-rata dan varians untuk variabel acak X-nya adalah sebagai berikut. Ekspektasi X-nya atau mu-nya itu adalah B plus A dibagi 2. Sedangkan untuk varian X-nya atau sigma kuadrat, rumusnya adalah B min A dikuadratkan dibagi 12. Sehingga dengan demikian nanti kita akan cari untuk T sama dengan sigma XI dengan I dari 1 sampai 12. Ini akan kita pastikan sekali lagi bahwa T ini akan mengikuti distribusi normal dengan ekspektasi T-nya adalah N kali mu dan variansnya adalah N kali sigma kuadrat. Teman-teman, dari soal yang kita miliki, kita akan dapatkan bahwa A-nya itu adalah 0, kemudian B-nya 1. Sehingga dengan demikian dapat kita cari ekspektasi X-nya adalah B plus A per 2, berarti sama dengan 1 plus 0 dibagi 2, sama dengan setengah. Dengan demikian berarti kita peroleh mu-nya adalah setengah. Untuk varian X-nya, rumusnya tadi adalah B min A dikuadratkan dibagi 12. Kalau kita substitusikan, jadi ini 1 dikurangi 0 dikuadratkan dibagi 12. Sama dengan 1 kuadrat per 12 atau sama dengan 1 per 12. Dengan demikian berarti nilai sigma kuadratnya adalah 1 per 12. Nah, dengan N sama dengan 12 berarti kita sekarang akan peroleh bahwa nilai ekspektasi T yang rumusnya N kali mu ini sama dengan 12 kali 1 per 2 atau kali setengah.
sama dengan 6. Jadi dengan demikian kita peroleh ekspektasi T-nya adalah 6. Untuk nilai varian T-nya, rumusnya adalah N kali sigma kuadrat. Berarti ini sama dengan 12 kali 1 per 12. Ingat tadi, sigma kuadrat adalah 1 per 12. Maka dengan demikian, ini sama dengan 1. Sehingga kita pastikan bahwa untuk nilai varian T, berarti nilainya 1. Berdasarkan hasil ini dapat kita simpulkan bahwa nilai ekspektasi T dan varian T masing-masing adalah 6 dan 1. Sehingga dengan demikian pertanyaan poin A sudah kita jawab. Sekarang bagaimana untuk menjawab pertanyaan di poin B, yaitu peluang untuk variabel acak statistik total atau peluang 6 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 8. Kita akan lihat berdasarkan hasil yang kita peroleh sebelumnya, dan ini merupakan indikasi bahwa kita akan mempergunakan dalil limit pusat. Karena apa? Kita akan mencari nilai peluang dari statistik total yang kita miliki, yaitu peluang 6 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 8. Kita uraikan, berarti dengan mempergunakan transformasi Z sama dengan T dikurangi N kali mu dibagi sigma kali akar N, dan dengan nilai-nilai mu sama dengan 1 per 2 atau setengah, dan sigma kuadrat sama dengan 1 per 12. Kalau sigma kuadratnya 1 per 12, berarti sigmanya adalah akar dari 1 per 12. Untuk akar dari 1 per 12 ini nanti akan sama dengan 1 per akar 12. Karena uraian di matematika dasar ini dapat kita ubah menjadi akar 1 dibagi akar 12. Akar 1 itu sama dengan 1. Baik, kemudian kita bisa uraikan lebih lanjut, berarti nilai T yang di tengah-tengah ini dapat kita ubah menjadi T dikurangi N kali mu dibagi sigma akar N. Ini buat apa? Ini adalah untuk ditransformasikan nanti terhadap nilai baku Z. Dengan demikian, untuk nilai 6 pun sama, berarti sekarang menjadi 6 dikurangi 12 kali setengah dibagi akar dari 1 per 12 kali akar 12. Lebih kecil sama dengan T dikurangi N kali mu dibagi sigma akar N. Lebih kecil sama dengan 8 dikurangi 12 kali setengah dibagi akar 1 per 12 kali akar 12. Teman-teman, selanjutnya kita perhatikan bahwa nilai T dikurangi N kali mu dibagi sigma kali akar N ini kita akan rubah menjadi nilai Z. Untuk batas interval bawah dan atasnya kita akan uraikan lebih lanjut menjadi 6 dikurangi 6. 6 ini adalah perkalian dari 12 kali setengah dibagi, ini akar 1 per 12 kita ubah menjadi 1 per akar 12 kali akar 12. Demikian pula untuk batas interval di atasnya menjadi 8 dikurangi 6 dibagi 1 per akar 12 kali akar 12. Jadi akar 12 yang pertama ini bisa kita coret dengan yang kedua ini, kemudian juga yang di sisi kanan juga sama. Dengan demikian kita akan sederhanakan menjadi peluang 0, karena 6 dikurangi 6 ini adalah 0 dibagi 1, lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 2 per 1, karena 8 dikurangi 6 ini adalah 2. Dengan demikian bisa kita lanjutkan dan kita ubah menjadi peluang 0,00 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 2,00. Ingat sekali lagi bahwa karena di tabel distribusi normal baku itu kita hanya mendapatkan nilai Z dalam 2 desimal, maka hasil perhitungan dari kedua batas ini pun kita nyatakan dalam bentuk 2 desimal. Teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam kurva distribusi normal yang berbentuk bell curve ataupun kurva lonceng ini, berarti untuk pencarian peluang nilai Z yang ada di antara 0,00 dengan 2,00 itu, kalau kita gambarkan berarti ini adalah titik 2,00 dan di tengah-tengah itu adalah titik untuk 0,00.
Jadi peluang yang akan kita cari adalah ada di daerah ini. Berarti ada di antara 0 dengan 2. Kalau kita perhatikan, pernyataan peluang ini dapat kita ubah menjadi peluang Z lebih kecil sama dengan 2,00. Jadi dari titik 2,00 ini ke kiri, luasnya berapa? Dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan 0,0. Berarti dikurangi dengan luas dari titik 0 ini ke kiri. Sehingga akan kita peroleh nantinya adalah luas di antara titik 0,00 dengan titik Z sama dengan 2,00. Kalau kita nyatakan dalam bentuk standar dari distribusi normal, berarti kita akan mencari peluang di antara fungsi V dari 2,00 dengan V 0,00. Ini adalah daerah V dari 2,00, di mana V itu menyatakan luas peluang kumulatif dari minta hingga sampai titik 2,00. Dan kalau teman-teman cari di tabel distribusi normal baku ataupun dengan menggunakan aplikasi lain seperti Microsoft Excel, akan diperoleh bahwa luas peluang dari minta hingga sampai titik 2,00 ini adalah 0,97725. Sedangkan untuk V dari 0,00 sebenarnya tanpa menggunakan tabel distribusi normal pun kita sudah harus paham bahwa V 0,00 ini adalah berharga setengah atau 0,5000. Karena titik 0,00 ini persis berada di tengah-tengah dan membagi sebaran peluang distribusi normal menjadi 2 bagian. Atau dengan kata lain, total peluang dari PDF yang berharga 1 itu dibagi menjadi 2 bagian, berarti tengah-tengahnya adalah tepat berharga 0,5. Setelah kita peroleh luas peluang masing-masing, dapat kita lanjutkan perhitungan kita menjadi 0,97725 dikurangi 0,50000, sehingga kita akan peroleh nilai sama dengan 0,47725. Berarti 0,47725 ini merupakan peluang bahwa nilai total dari 12 sampel yang kita ambil dari populasi induk yang berdistribusi uniform tersebut berada antara 6 sampai dengan 8 itu adalah 0,47725. Oke teman-teman, itu adalah contoh aplikasi dari konsep dalil limit pusat atau distribusi peluang dalam perhitungan nilai statistik total dari sejumlah variabel yang kita ambil sebagai sampel. Dalam hal ini adalah 12 nilai X yang kita ambil dari populasi induk berdistribusi uniform dalam rentang interval 0 sampai dengan 1. Dalam konteks lain bisa saja variabelnya itu tidak berdistribusi uniform, bisa eksponensial, bisa normal, dan seterusnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti dan memahaminya dengan baik, sehingga teman-teman akan merasakan manfaat dari apa yang kita diskusikan ini. Apabila teman-teman merasakan ada manfaatnya, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ilmu yang kita miliki semakin barokah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau uraian yang saya berikan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengoreksinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.